Assalamualaikum sobat hobi trading. Eh, Pada video sebelumnya saya telah membahas masalah bagaimana menentukan tren naik atau tren turun, tren up atau tren down. Eh, Kenapa saya mengutamakan dengan tren? Karena trading tanpa mengikuti tren menurut saya itu adalah bunuh diri. Karena kita nggak tahu sampai kapan modal kita akan bertahan, dan saya kira modal kita nggak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan modal para broker-broker besar yang pada ujungnya nanti akan membuat akun sobat hobi trading bakal MC. Sering para trader pemula khususnya melakukan open posisi, ketika di buy malah sell, dan ketika dirubah menjadi open sell malah buy. Nah, ini pasti membingungkan para trader pemula. Kemudian pasti kawan-kawan trader juga pernah memakai indikator. Misalnya indikator stokastik sudah di angka puncak, ternyata posisi tidak berubah. Misalnya di angka puncak yang artinya kan posisi buy menjadi sell tidak berubah, atau sebaliknya ketika di angka paling bawah misalnya di 5 atau di posisi 5 harusnya posisi menjadi up, tapi nggak juga, malah tetap down. Nah, karena itu di sini kita akan membahas memastikan kekuatan tren dengan melihat grafik tanpa indikator, karena bagi saya indikator malah sering menjebak kita. Tapi kalau dengan teknik yang saya ajarkan ini, kita lebih gampang menentukan kapan open, kapan take profitnya, kapan di mana memasang stop lossnya. Oke. Saya sebut adalah kekuatan tren ya. Judulnya adalah kekuatan tren. Posisi tinggi rendah. Nah, saya kasih judul posisi tinggi rendah. Jadinya higher high atau HH. Jadi trend up jika posisi bukit berikutnya lebih tinggi dari bukit sebelumnya. Pada video sebelumnya kan saya sebut bukit itu adalah daerah yang memuncak. Kalau ya saya menyebutnya bukit dan lembah, orang sering menyebutnya dengan posisi support dan resisten. Jadi saya pakai bahasa saya biar lebih gampang ya bagi trader pemula. Saya ulangi, higher high artinya trend up jika posisi bukit berikutnya lebih tinggi dari bukit sebelumnya, atau posisi lembah berikutnya lebih rendah, lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian lower low, trend down jika posisi lembah berikutnya lebih rendah dari sebelumnya, atau posisi puncaknya lebih rendah dari puncak sebelumnya. Jadi di real chart bisa aja terjadi misalnya trend up ya, kita pikir trend up, tapi ternyata yang terjadi itu posisi bukit sebelumnya memang lebih tinggi dari posisi bukit berikutnya lebih tinggi dari posisi bukit sebelumnya, tetapi bisa juga terjadi bukitnya lebih tinggi tapi lembahnya lebih rendah. Nah, ini bisa terjadi. Nah, pada posisi chart seperti ini saya tidak sarankan open posisi karena ini membingungkan. Jadi harus benar-benar terjadi seperti yang ada di presentasi saya ini, baru kita open posisi. Karena open posisi pada posisi market yang tidak jelas
jangan dilakukan, karena kita tidak tahu dan kita tidak mau memasang sesuatu yang tidak pasti atau yang keakuratannya sangat tidak jelas. Berharap untung malah rugi nanti. Oke. Bahkan ini sering terjadi nih karena nafsu nih bagi trader pemula. Nah, jadi ini harus dipahami betul nih. Jangan main asal open posisi. Nah, perhatikan grafik berikut ini. Kita ambil Euro NZD ya. Misalnya tadi saya menyatakan trend up jika posisi bukit berikutnya lebih tinggi dari bukit sebelumnya atau posisi lembah berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, kita lihat posisi bukit. Misalnya high 4 lebih tinggi daripada high 3, atau atau high 5 lebih tinggi dari high 4. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi sudah menunjukkan trend up, trend naik. Jadi di posisi seperti ini kita harus open buy ya. Nah, kemudian kita lihat tren turun. Misalnya tren turun itu adalah tren turun itu bisa kita lihat misalnya di low 2 lebih rendah daripada low 1, atau high 2 lebih rendah daripada high 1. Itu posisi adalah posisi trend down. Jadi di sini posisi di sini kita sell. Terus di mana kita open posisi? Open posisi, kalau saya sih menyarankan open posisi yang paling aman adalah ketika, dan bisa pasang lot besar, itu ketika posisi break. Jadi kalau ketika kita buka chart baru mulai trading, ketika tren masih berjalan, tren up atau tren down masih berjalan, kita lihat chart, kalau mau masang open posisi pun pasanglah lot kecil, jangan lot besar. Tapi ketika posisi break atau posisi perubahan tren, nah di sini saya sarankan pasang posisi lot gede. Di sinilah kita waktu untuk ambil untung. Misal pada posisi berikut ini, misalnya perubahan tren itu terjadi ketika di low 3 menuju low 4, low 3 menuju low 4. Di sini kan sudah terjadi perubahan tren, artinya dari posisi low 2, low 3, low 4, low 2 lebih tinggi daripada low 3. Artinya low 3 lebih rendah daripada low 2. Ini posisi down. Nah, ketika menuju low 4, nah di sini sudah posisi low 4 lebih tinggi dibandingkan low 3. Artinya posisi up. Nah, apakah di sini kita sudah boleh open posisi? Boleh saja, tetapi kalau saran saya jangan di sini open posisinya. Jadi open posisi itu ketika terkonfirmasi, artinya low yang terjadi, low perubahan itu low jadi 2 kali lembah atau 2 kali bukit, itu untuk memastikan lagi. Tapi kalau mau di bukit pertama, perubahan bukit pertama juga boleh aja dipasang. Jadi misalnya dari low 3 nih berubah nih ke low 4, dari posisi down berubah menjadi posisi up.
jangan langsung dipasang di situ, tapi naik dulu, terus pullback. Nah, jadi saya di sini pullback dulu. Jadi pullback dulu. Ketika pullback, nah disitulah kita pasang posisi open. Ketika dipasang posisi open, kalau saya sih langsung pasang lot lumayan besar dari posisi awal itu, karena biasanya 95% jarang terjadi setelah break langsung berubah lagi. Itu jarang, apalagi di bukit kedua, ke pertama itu jarang. Kalau untuk main amannya seperti saya bilang tadi, di bukit kedua itu lebih aman, artinya memang sudah pasti. Oke. Jadi mungkin kalau untuk memahami ini harus diperhatikan baik-baik, ini karena konsep dasarnya. Kalau ini sudah paham, nanti lebih gampang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tadi baca perubahan tren itu misalnya dari kiri ke kanan, dari posisi down ke up, kalau kita rubah misalnya dari kanan ke kiri, kita baca grafik artinya dari posisi turun ke up. Jadi begitu ya. Jadi ketika mulai terpatahkan, tunggu pullbacknya, baru kita open posisi. Di situ saya boleh pasang lot yang lumayan besar. Coba kalau kita perhatikan di posisi low 4 dan low 5. Kalau di sini kita lihat pada posisi low 4 ya, low 4 itu posisinya lebih tinggi dibandingkan posisi low 5. Seperti saya bilang tadi, ini salah satu kondisi yang menyatakan untuk posisi down. Tapi kalau kita lihat high 3 itu lebih rendah daripada high 4. Harusnya kan high 4 lebih tinggi dari high 3 dan low 5 lebih tinggi daripada low 4. Nah, itu yang syarat mutlaknya. Tetapi kita di sini jangan hanya memandang garis, karena suatu posisi lembah sendiri pun itu tidak hanya garis tapi area ya. Jadi bisa aja low 4 sama low 5 ini kita anggap masih dengan ketinggian yang sama kalau satu garis, karena kita bisa lihat di sini saya tidak tulis, tapi setelah low 5 ini akan ada low 6 ya. Nah, kalau di situ kita lihat langsung jauh ketinggiannya. Oke, slide berikutnya. Dengan melihat jarak retest. Tapi yang pertama adalah tadi perubahan dari down ke trend harus dipahami. Ini adalah pendukungnya, jarak retest. Jadi jarak retest ini maksudnya adalah ketika misalnya posisinya selama ini up, misalnya nih pada slide ini R1 ke R2 kan jaraknya itu cukup panjang, lebih kecil dibandingkan R2 dengan R3. Artinya pada posisi R2 R3 trend up itu sudah mulai lemah ya. Di sini kita sudah bisa take profit, artinya sudah ada close deh, ambil aja profitnya, nggak akan naik lagi begitu. Tapi bisa juga sih naik lagi, tapi kita cari aman aja. Pada saat ini kan langsung down nih, jadi trend up berubah menjadi trend down. Nah, ini harus diperhatikan juga nih ya. Kemudian harga rapat, maksud saya di sini ya mendekatin sideways lah. Jadi pada gambar ini kan kita bisa lihat tuh, karena posisi sebelumnya dia up, trend up. Nah, pada garis
merah yang saya tanda itu kan harga bergerombol. Jadi harga support dan resisten sangat dekat. Pada chart berikutnya kita lihat langsung tembus, menunjukkan bahwa dari harga yang berubah, ada tren yang berubah dari tren up berubah menjadi trend down. Dengan memahami 3 ini saja cukup akurat. Selama ini saya trading, saya hanya menggunakan 3 ini, tidak menggunakan indikator-indikator lain, karena indikator justru membuat kita terjebak. Dengan menggunakan ini kita lebih gampang untuk membuat di mana take profit, di mana stop lossnya. Untuk sobat hobi trading yang masih bingung bisa meninggalkan komen, akan kita bahas khusus nanti jika ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe, like dan share agar channel ini berkembang, dan saya masih membutuhkan 1000 subscriber agar bisa live trading dan sobat-sobat hobi trading bisa menyaksikan atau bareng kita di YouTube untuk trading bersama. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.